Selamat datang di nontonnya di sini aja. Nonton film cara asik. Langsung saja ya. Hai guys, by the way, gimana kabar kalian semua? Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah yang diangkat dari sebuah kisah nyata, yaitu sebuah film yang menceritakan tentang pasukan muslim di negara Kazakhstan yang ingin memerdekakan diri dari penjajahan sadis yang dilakukan oleh tentara Mongol. Film ini berjudul Min Bala. Oke, tanpa basa-basi, kalau kalian penasaran dengan kisah perjuangan mereka pada kala itu, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada pertengahan abad ke-18, kita diperlihatkan kepada pasukan Zungar, atau biasa dikenal dengan nama bangsa Mongol. Pada kali itu yang sedang menjajah negara Kazakhstan. Di sana terlihat segerombolan orang sedang menjajah dan juga membantai habis-habisan orang-orang di seluruh pemukiman desa tersebut dengan sadis. Dalam kejadian pembantaian tersebut, terlihat seorang anak kecil bernama Sartai yang menyaksikan detik-detik kematian dari kedua orang tuanya. Hingga di saat salah satu sungai akan mengeksekusinya juga, untungnya dia dapat diselamatkan oleh pamannya sendiri yang bernama Paman Nazar. Kemudian mereka langsung bergegas pergi menjauh dari perang tersebut. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, dia yang sudah tumbuh dewasa bersama dengan kedua anak yang lain yang selamat bernama Forlan dan juga Timus. Mereka di sana mulai berlatih diri tentang cara bertempur dan juga berperang untuk berjaga-jaga dalam melawan penindasan yang akan dilakukan oleh seluruh suku Zungar ke depannya. Pada suatu hari, Nazar mengajak mereka bertiga untuk mendatangi desa tetangga yang dipimpin oleh seorang raja bernama Rakizam untuk merayakan tahun baru. Namun sesampainya di sana, di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja mereka bertiga melihat keberadaan dua orang suku Sugar yang merupakan musuh mereka, malah disambut hangat oleh sang kepala desa. Hal itu membuat dia yang sedari kecil sudah benci kepada suku Zungar langsung bergegas pergi dari desa tersebut. Karena para penduduk yang secara sukarela menyambut seorang penjajah. Lalu setelah mereka sudah pergi meninggalkan desa tersebut, di perjalanan tanpa sepengetahuan pamannya yakni Nazar, Sartai dan juga Timus ternyata diam-diam sudah membunuh kedua orang suku Zungar. Hal itu kemudian mereka ceritakan kepada Korlan, lalu mengajak dia untuk bergabung untuk membalaskan dendam kepada seluruh suku Zungar. Di sebuah bukit, tempat peristirahatan orang-orang Zungar, mereka bertiga mulai melancarkan aksi dengan membantai habis orang-orang Zungar yang kala itu sedang beristirahat. Di saat mereka dalam perjalanan pulang melewati perbukitan, tiba-tiba saja mereka bertiga melihat segerombolan orang yang merupakan korban selamat dari pembantaian orang-orang Zungar. Hingga pada akhirnya Sartai pun langsung mengajak mereka semua agar tinggal di desanya saja. Di sisi lain, di tempat pertemuan para sultan yang telah dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Khair, di sana mereka berdiskusi tentang menyatukan ribuan pasukan dan juga mengajak sultan-sultan yang lain untuk bergabung
dalam melakukan penyerangan kepada seluruh pasukan Sunggar. Hal itu langsung disetujui oleh para budak-budaknya. Kembali ke kelompok Sertai, di tempat orang-orang Sunggar merawat kuda-kudanya, Korlan mulai memancing kedua orang Sunggar. Lalu setelah mereka ini sudah dieksekusi, Sertai dan juga Taimas kemudian melakukan serangan balik untuk melumpuhkan orang terakhir dengan mengambil semua kuda-kuda milik mereka. Dan setelah kuda-kudanya itu berhasil dicuri, di dalam perjalanan menuju desa, tiba-tiba saja mereka ini malah dicegat oleh beberapa pasukan pejuang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Borbai. Kemudian Sertai berniat melakukan negosiasi untuk menukarkan beberapa kuda hasil curiannya dengan beberapa senjata. Keesokan harinya, kelompok Sertai kembali mendapatkan sebuah undangan perjamuan untuk mendatangi desa Rakinzam. Tetapi dalam acara tersebut sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, membuat Sertai yang masih kesal karena kejadian lalu bahwa mereka sudah mengundang pihak musuh. Dia memutuskan untuk meninggalkan perjamuan tersebut tanpa sepatah kata pun. Namun di saat mereka sudah di luar desa, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang pasukan bernama Ilyas yang bercerita tentang alasan Rakinzam telah bersekutu di bawah kepemimpinan Sunggar yang tidak lain bertujuan demi melindungi para anak-anak dan juga orang tua di desa tersebut. Dan Ilyas yang bukan merupakan dari desa Rakinzam langsung diajak oleh Sertai untuk berjuang bersama di dalam kelompok. Sementara itu, di sebuah rapat antara para sultan dalam menyatukan semua pasukan, sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Ada yang lebih memilih membayar upeti, ada juga yang lebih memilih agar Sunggar harus dibantai habis-habisan. Tetapi sang pemimpin Komando Sultan Muhammad Al-Khair langsung meyakinkan para sultan agar mereka semua harus bersatu melawan penindasan dan juga penjajahan dari pasukan Sunggar dalam melindungi anak-anak serta generasi penduduk Kazakhstan di masa mendatang. Kita kembali ke kelompok Sertai. Kini mereka berlima berencana untuk membuat kekacauan di sebuah benteng tepat kekuasaan orang-orang Sunggar. Namun, mereka harus terlebih dahulu pergi ke sebuah kota terpencil untuk mengumpulkan informasi serta mempersiapkan strategi. Singkat cerita, setibanya mereka di tempat tujuan, tiba-tiba saja kelompok Sertai melihat beberapa pejuang yang akan dieksekusi atas kejahatan membunuh orang-orang Sunggar. Lalu di saat kedua orang berikutnya yang terlibat akan dijual sebagai budak, secara diam-diam Sertai memberikan mereka pisau untuk digunakan agar bisa melepaskan diri. Keesokan paginya, di saat prajurit Sunggar tiba di sebuah perbatasan, kelompok Sertai pun bergegas menghadang jalan mereka semua dengan mengajak sang pemimpin untuk berduel 1 lawan 1. Tetapi setelah mengetahui pemimpin mereka sudah tewas, akhirnya semua prajurit Sunggar pun langsung melakukan penyerangan secara bersama-sama ke arah pasukan Sertai. Namun, sampai pada akhirnya pertempuran dapat diakhiri dengan kemenangan oleh kelompok Sertai, meskipun 2 orang prajurit Sunggar berhasil melarikan diri. Lalu kemudian 2 orang pasukan bernama Hasan dan juga Hussein yang telah diberikan pisau sebelumnya memutuskan untuk bergabung menjadi kelompok Sertai. Beberapa hari kemudian, akibat ulah pemberontakan yang telah dilakukan kelompok Sertai, membuat para pasukan Sunggar langsung mendatangi desa Rakinzam
untuk mencari keberadaan Sertai, karena memang orang yang terbunuh dalam duel sebelumnya merupakan salah satu anak dari pemimpin Sunggar yang bernama Zon. Pada malam harinya, agar dapat memasuki benteng, kelompok Sertai kembali melancarkan strategi dengan Ilyas menyamar sebagai seorang pengantar surat. Lalu setelah hari sudah malam dan di saat semua pasukan musuh sudah mulai tertidur, Ilyas bergegas mendatangi sebuah tempat penyimpanan bubuk mesiu. Namun sayangnya, aksinya kemudian dapat diketahui oleh salah satu pasukan musuh dan sempat terjadi perlawanan singkat di antara mereka. Sehingga pada akhirnya terdengar sebuah ledakan besar di dalam benteng yang menandakan aba-aba semua teman-temannya untuk segera menyerang. Keesokan paginya, di saat pasukan Zon mendatangi dan juga mengecek benteng, seketika mereka pun langsung dikagetkan dengan keadaan seluruh prajurit yang telah tewas mengenaskan. Dan setelah mereka sudah kembali ke desa, Paman Azar sontak menyalahkan semua kelompok termasuk kepada Taimas tentang kekacauan yang telah mereka lakukan, karena hal itu akan berdampak bahaya kepada desa ke depannya. Taimas yang saat itu cemburu akibat Sertai yang selalu dipuji dan juga dibela oleh semua orang, dia kemudian memutuskan memisahkan diri dari mereka semua. Kebencian kepada Sertai semakin bertambah besar ketika dia melihat ketiga orang pejuang yang membicarakan tentang keberanian Sertai di depannya. Pada akhirnya, malam hari, Taimas yang masih dendam secara diam-diam mulai menjebak Sertai dengan berbohong melihat prajurit Sunggar yang telah membunuh keluarganya. Sampai pada suatu ketika, di saat akan menuju tempat yang dimaksud, secara diam-diam, Taimas langsung menembakkan anak panah ke arah Sertai. Kemudian mengarang cerita kepada penduduk desa tentang Sertai yang telah dibunuh oleh pasukan Sunggar. Namun tanpa mereka sadari, secara ajaib, Sertai yang saat itu tergeletak terkena tembakan panah. Untungnya, dia dapat ditemukan oleh rombongan pasukan Rakinzam yang pada saat itu sedang melintas di perbukitan. Hari demi hari pun berlalu, keadaan Sertai pun kini semakin membaik setelah menerima perawatan dari seorang wanita cantik yang bernama Zere. Di sisi lain, Paman Azar yang saat itu masih tidak percaya tentang kematian Sertai, berencana akan mencari keberadaan Sertai meskipun sempat dicegah oleh Taimas. Dan ketika rombongan Paman Azar sudah tiba di desa Rakinzam, mereka pun dibuat kaget karena mengetahui bahwa Sertai masih selamat. Tetapi secara diam-diam, dikarenakan semua ulah busuknya telah terbongkar, akhirnya Taimas memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongan dan pasukan. Sementara itu, kita diperlihatkan kepada pasukan Zon yang sedang mengadakan sebuah rapat bersama dengan para petinggi yang lain. Di sana mereka mulai membahas tentang penyerangan Sultan-Sultan Kazakhstan. Lalu dia berencana untuk menambah pasukan sebanyak 2 kali lipat di saat penyerangan terjadi. Malam harinya, setelah mendapatkan informasi dari mata-mata tentang orang-orang Rakinzam yang menolong Sertai, membuat Zon langsung memerintahkan para pasukannya untuk menghabisi Rakinzam yang pada saat itu melintas di perbatasan. Dan benar saja, singkat cerita, para pasukan Rakinzam dan juga sebagian pengawal tiba-tiba dihadang oleh pasukan Sunggar yang akan mengeksekusinya.
Untungnya hal itu dapat diselamatkan oleh Korlan dan juga pasukan yang lain. Dari sekian banyak pasukan musuh menyebabkan mereka bertiga tewas dan hanya menyisakan Zere yang pada saat itu berhasil melarikan diri. Pada malam harinya, Temas yang pada saat itu kembali ke desa untuk menemui adik dan juga ibunya, tiba-tiba dia pun dikejutkan dengan kedatangan Nazar. Lalu dia membawa Temas untuk diberikan hukuman atas perlakuannya kepada Sertai. Tidak lama kemudian setelah Zere sudah sampai di desa, dia kemudian mulai memberitahu tentang kematian keluarganya yang telah dibunuh oleh pasukan Sunggar, termasuk kematian Koral. Hal itu tentunya membuat Sertai menjadi sangat bersedih. Di sisi lain, di pemukiman para sultan, seluruh pemimpin mulai mempersiapkan berbagai pasukan dalam melawan prajurit-prajurit Sunggar di pertempuran akhir. Pada akhirnya, Sertai dan juga kelompoknya memutuskan untuk berjuang melawan orang-orang Sunggar. Namun sebelum itu, dia berencana menikahi Zere terlebih dahulu sebelum pergi menuju ke medan pertempuran. Singkat cerita, keesokan paginya, pertempuran akhir pun berlangsung. Tembakan demi tembakan terus-menerus dilontarkan oleh prajurit musuh, tetapi dengan gagah berani, para pasukan Kazakhstan mulai bergegas memacu kudanya untuk melakukan serangan balik meskipun mereka sudah kalah jumlah. Dari pertempuran sengit antara kedua kubu, Sertai berusaha menerobos masuk ke dalam pertahanan musuh untuk mengambil simbol bendera pasukan Sunggar. Di saat dia dalam keadaan terpojok, untungnya Sertai dapat diselamatkan oleh Taimas yang pada saat itu datang menuju medan pertempuran. Lalu pada akhirnya, perang diakhiri dengan Sertai yang berusaha menghancurkan tiang bendera musuh meskipun dia dalam keadaan sekarat, terkena tembakan panah. Dan tidak lama kemudian, pasukan Sunggar pun memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Sebelum tewas, Sertai mengingat tentang sebuah kenangan bersama dengan teman-temannya, terutama kenangan bersama dengan sang istri, yakni Zere. Dan di akhir film, dengan merdekanya negara Kazakhstan dari penjajahan orang-orang Sunggar atau bangsa Mongol, Zere kemudian memulai hidup baru bersama bayi mungilnya dengan hidup bahagia di tengah-tengah merdekanya negara Kazakhstan. Sehingga pada akhirnya film pun selesai. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film yang saya ceritakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di review film berikutnya.